Halo semuanya, selamat datang kembali di Sistri Talk pada kali ini. Pada kali ini, spesial pada tanggal 28 Oktober yang bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas seputar Sumpah Pemuda bersama gua, Ahmad Fauji, dan partner gua, Ihan Nafisah, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Untuk memulai, gue mau nanya Han, apa kabar Han? Alhamdulillah nih Ji, gue baik banget dan pasti harus semangat banget dong karena kan kita mau bawain podcast yang pastinya seru banget ya si Ji. Nah, gue mau nanya nih sama lu, kabar lu gimana nih Ji? Ya, alhamdulillah kabar gue juga baik. Ya bener Han, kita itu sebagai pemuda harus semangat, apalagi kita mau ngebawain dengan tema Sumpah Pemuda. Ya, kita juga harus semangat. Untuk memulai, gue mau nanya nih Han sama lu, apa sih Han Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut gue nih Ji, Sumpah Pemuda itu suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada zaman dulu itu dilakuin oleh para pemuda Indonesia dengan menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah Ji, pada zaman dulu tuh pemuda mulai memiliki kesadaran untuk berani melawan penjajah dan ternyata di berbagai wilayah juga tuh udah mulai membentuk perkelompok atau perkumpulan yang sekarang bisa disebut dengan organisasi nih Ji. Nah kan tadi gue udah ngejelasin Sumpah Pemuda itu apa. Nah sekarang gue mau nanya sama lu nih Ji, kenapa sih Ji Sumpah Pemuda itu bisa terbentuk? Ya, lu kan udah ngejelasin Han, Sumpah Pemuda itu apa. Gue mau ngejelasin tentang mengapa Sumpah Pemuda bisa terjadi. Terjadi Sumpah Pemuda itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya berkembangnya pers. Ya, jadi berkembangnya pers atau media cetak membantu menggerakkan ide-ide kemajuan, terlebih ide dari para pemuda. Karena itu memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan bangsa. Dan bukan hanya itu, adanya surat kabar yang terbit pun membantu mempercepat berkembangnya semangat nasionalis di kalangan bangsa, terlebih di kalangan para pemuda. Dari lu, ada tambahan? Kalau menurut gue munculnya Sumpah Pemuda itu karena kayak yang tadi gue jelasin di awal, ada kemunculan berbagai organisasi kepemudaan di berbagai daerah. Dan pada perkembangannya, fase kebangkitan nasional itu ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan. Bahkan juga di dunia politik, Ji. Di dunia politik itu dilakukan untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Gitu, Ji, kalau dari gue. Ih, keren banget. Dan gue juga mau nambahin ya, gue juga punya sebuah fakta menarik nih tentang Sumpah Pemuda, yaitu adalah ternyata Sumpah Pemuda itu adalah puncak atau klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ngomong-ngomong fakta menarik, lu ada nggak sih Han fakta menarik atau fun fact tentang Sumpah Pemuda ini? Fun fact dari gue nih Ji, yang pertama itu tuh pada Kongres Pemuda yang kedua, itu kan lahirnya Sumpah Pemuda ya Ji. Tapi ternyata pada kongres itu Sumpah Pemuda belum memiliki judul. Dalam arti para pemuda hanya mengucapkan kalimatnya saja. Dan istilah Sumpah Pemuda sendiri baru diberlakukan resmi sejak tahun 1959 Ji. Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 dan bertepatan pada tanggal 16 Desember 1959, Sumpah Pemuda itu ternyata baru dinyatakan sebagai hari nasional, Ji. Dan gue mau nanya nih, Ji. Kan katanya sebelum Sumpah Pemuda dibacain tuh para pemuda diperdengarkan sebuah lagu ya, Ji. Lu tahu nggak sih, Ji, itu lagu apa? Ya, tahu dong Han. Jadi sebelum Sumpah Pemuda itu terjadi, ternyata dibacakan lagu, yaitu lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Ya, siapa sih yang nggak tahu lagu kebangsaan kita? Tapi Han, pada saat itu lagu Indonesia Raya tidak dinyanyikan menggunakan syair, jadi hanya dimainkan dengan biola saja. Lu tahu nggak sih Han, itu kenapa? Karena pada zaman dulu tuh kata mereka itu termasuk kata yang terlarang, dan pada kongres
berlangsung pun polisi menjaga ketat banget Ji ternyata di sekitar lokasinya. Dan kenapa sih kata merdeka menjadi suatu kata terlarang? Karena misalkan ada satu orang pun yang mengucapkan kata merdeka, itu pasti dia akan langsung terjerat oleh hukum Ji. Makanya kata merdeka tuh zaman dulu sangat terlarang. Nah Ji, katanya tuh dulu pada tanggal 28 Oktober bukan diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, Ji. Nah, lu tahu gak sih, Ji, pada tanggal itu tuh diperingati sebagai hari apa? Ya, jadi sebelumnya peringatan Hari Sumpah Pemuda itu disebut sebagai peringatan lagu Indonesia Raya. Karena pada saat itu yang gue bilang, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ternyata itu adalah untuk pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, walaupun tanpa syair, tetap itu pertama kali dinyanyikan lagu Indonesia Raya. By the way, kan kita udah ngomongin nih panjang tentang Sumpah Pemuda. Cuma belum tahu nih spesifik tentang Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaan gue buat lu nih Han. Gimana sih Han dilaksanakan Sumpah Pemuda itu? Waduh, kalau buat rumah yang dilaksanain tempat Sumpah Pemuda itu, ternyata itu rumahnya kerabat dekatnya Bapak Muhammad Hatta, Ji. Nah, katanya sih beliau berasal dari kebangsaan Tionghoa. Dan nama beliau itu si Kong Leong. Baik banget gak sih, Ji, dia, Ji? Ya, baik banget ya, walaupun dia bukan orang Indonesia asli, tapi dia ikut berkontribusi untuk Sumpah Pemuda ini. Iya, keren banget sih beliau. Nah, rumah tersebut ada di Jalan Keramat Raya nomor 106 di Jakarta Barat. Dan sekarang rumahnya beliau dijadikan dengan Museum Sumpah Pemuda. Dan kita dengan bebas dapat berkunjung ke sana. Dengan kita mengunjungi museum tersebut, kita bisa dapat banyak sejarah kemerdekaan Indonesia, Ji, terutama sejarah Sumpah Pemuda. Nah, tadi kan gue udah ngejelasin panjang lebar ya, Ji, gimana tempatnya Sumpah Pemuda dibacain. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu, Ji, berapa orang sih, Ji, yang ikut serta dalam menghadiri pembacaan Sumpah Pemuda? Ya, menurut gue rumah yang dipakai untuk peristiwa Sumpah Pemuda itu lumayan besar ya, karena yang datang itu mencapai 700 orang. Tapi ya Han, yang tercatat hingga saat ini karena merujuk ke daftar hadir juga hanya 82 orang. Karena pada saat itu ya memang diawasi sangat ketat oleh Belanda. Bahkan hari kedua setelah Kongres ditutup, polisi kolonial menyita semua dokumen-dokumen Kongres. Oke Han, kita udah ngebahas seputar Sumpah Pemuda. Kita udah ngebahas kenapa Sumpah Pemuda bisa terjadi. Kita udah ngebahas menarik tentang Sumpah Pemuda seputar peran pemuda di era milenial. Karena menurut gua Sumpah Pemuda tidak bisa lepas dari peran para pemuda ya, namanya juga Sumpah Pemuda ya. Ada nggak sih Han, lu contoh peran muda di era milenial? Kalau menurut gue, peran pemuda di era milenial yang pertama itu kita nggak boleh melupain budaya dan sejarah kita, Ji. Dengan kita menjaga dan mengetahui sejarah maupun budaya, itu budaya kita tuh nggak gampang diklaim sama bangsa lain. Contohnya dengan kita mengunjungi museum yang tadi kayak gue udah ngejelasin di awal, kan kita punya Museum Sumpah Pemuda ya, Ji. Nah, itu bisa dijadikan sebagai museum yang dapat kita kunjungi. Dan selain itu, kita bisa melihat video dokumenter sejarah yang familiar banget di kalangan kita kan film dokumenter G30 SPKI kan, pasti lu pada tahu lah ya. Terus ya selain itu kita bisa melestarikan dengan menggunakan melestarikan batik. Sekarang kan batik udah dimodifikasi, udah keren-keren banget lah ya, udah nggak kalah sama budaya-budaya luar. Dan masih banyak cara lain agar sejarah kita dan budaya tetap menjadi seutuhnya milik kita dan gak gampang diklaim sama negara lain. Nah, kalau dari lu sendiri, ada nggak sih, Ji, peran pemuda di era milenial yang bisa ngebanggain bangsa kita? Ya, dari gue ya, mungkin kita sebagai pemuda kita harus bangga terhadap karya anak bangsa. Contoh, karena anak muda tidak lepas dari kata berbelanja, jadi untuk berkontribusi atas negara kita bisa memulai dari hal kecil, diantaranya membeli produk lokal dan menghargai karya anak bangsa. Karena mencintai Indonesia berarti harus mencintai semua aspek di dalamnya, bukan sekedar mencintai nama saja. Karena Indonesia sudah menjadi tempat kita berpijak dari lahir ke dunia ini. Dari lu ada tambahan lagi, Han? Kalau dari gue, kita tuh harus mengukir prestasi dengan komitmen belajar penuh. Tapi di sini konteksnya nggak hanya belajar
belajar akademik, Ji. Non akademik tuh juga bisa, kayak kemarin Kak Gracia dan Kak Apriani. Kan itu dia menang Olimpiade Tokyo ya, menang bulu tangkis. Itu tuh keren banget, udah ngebanggain bangsa kita. Tapi masih banyak bidang lain, contohnya kayak bidang bisnis, pengembangan masyarakat, dan masih banyak prestasi lainnya dari berbagai bidang yang bisa ngebanggain bangsa kita, Ji. Nah, dari lu, apa sih, Ji, kayak peran-peran apalagi yang bisa ngebanggain bangsa kita? Ya, gue mungkin mau nambahin lagi ya. Kita sebagai pemuda itu harus menjalankan Pancasila dan peraturan lainnya. Karena menurut gue, kita sebagai pemuda sudah sangat enak tinggal mematuhi semua peraturan yang ada. Karena para pahlawan tuh sudah memperjuangkan itu dengan keringat dan darah, bahkan mengorbankan nyawanya. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan, kita wajib mematuhi semua peraturan yang ada. Ya, mungkin dari lu bisa nambahin satu lagi, Han, karena banyak kan peran para pemuda di era milenial. Nah, kalau dari gue nih yang terakhir les banget sih. Kita tuh harus menjunjung tinggi banget bahasa Indonesia. Karena kan sekarang bahasa Inggris tuh udah mulai masuk ke budaya kita kan. Karena wajar sih, bahasa Inggris kan itu bahasa internasional. Tapi dengan kayak gitu kita nggak boleh melupain bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Yang kayak tadi di janji kita Sumpah Pemuda. Nah, dengan kita bangga dengan bahasa Indonesia, berarti kita sudah mengapresiasi banget sama budaya kita. Gitu, Ji, kalau menurut gue. Ya, mungkin kita udah ngobrol lumayan lama nih, Han, ya. Mungkin bisa, Han, dari lu Ji, langsung closing statement. Kalau gue punya pesan sih buat kalian yang dengerin ini. Dengan kita memperingati Sumpah Pemuda, gue berharap kita sama-sama dapat bersatu untuk menangani tantangan zaman bersama-sama. Contohnya kayak menjadi pemimpin yang cerdas, selain itu memiliki moral yang mumpuni, menginspirasi generasi centennial, meningkatkan ide-ide kreatif dengan semangat belajar tanpa henti untuk menyongsong masa depan bangsa ini. Terus pesan gue yang terakhir sebagai agent of change atau agen perubahan, gue berharap banget sih, terutama untuk kita yang bawain podcast ini, gue berharap banget untuk seluruh pemuda dapat bersatu dan maju secara bersama-sama untuk menghadapi globalisasi yang akan terus tumbuh dan berkembang. Kalau dari lu sendiri, ada nggak sih, Ji, pesan-pesan buat pemuda-pemuda yang mungkin ngedengerin podcast kita ini? Ya, mungkin gue mau nambahin sedikit ya. Pemuda Indonesia tuh memiliki tanggung jawab yang besar seiring waktu. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia harus tangguh secara intelektual dan moralis. Perjuangan pemuda masa kini bukan lagi memanggul senjata ke medan perang, udah sangat enak banget, tapi kita harus memerangi kebodohan, kemalasan, terbelakangan, dan kemiskinan. Karena menurut gue ya, kemajuan suatu bangsa terletak di genggaman para pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Wahai generasi emas. Ya, udah nggak sih, Han, nih kita tutup aja. Udah lumayan lama nih ya. Iya nih, Ji, kayaknya udah pada bosen juga sih mereka yang dengerin kita kayak ngomong mulu dari tadi gak berhenti-berhenti. Mending kita udahin aja gak sih, Ji? Iya, bener banget. Dan untuk teman-teman ya yang punya saran mengenai Sisri Talk ini, bisa langsung DM aja ke IG @mpkosis_sman63jkt. Dadah semuanya. Dadah.